Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أوصيكم بنفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kembali kita memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan izin Allah kita mampu meninggalkan urusan dunia kita sejenak. Kita tinggalkan kesibukan dunia, kemudian hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Undangan yang sangat istimewa bagi orang beriman di setiap pekan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dapat ridha di sisinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW dalam akhir-akhir hayatnya, beliau kemudian jatuh sakit. Di saat itu beliau kadang pingsan, tetapi kemudian masih menyimpan, masih memberikan berbagai wasiat-wasiat pesan kepada umatnya. Apa pesan-pesan beliau di akhir-akhir hayatnya? Izinkan kami Al-Hatib menyampaikan sedikit apa pesan beliau di akhir-akhir hayat beliau. Pesan yang pertama yang Rasulullah sering sampaikan, beliau kemudian mengucapkan as-salat, jaga salat, jaga salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa pentingnya salat ini sehingga kemudian Rasulullah SAW khawatir kalau sepeninggal beliau umatnya kemudian melalaikan salat. Karena sesungguhnya salat ini adalah inti dari ibadah, inti pengabdian seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulullah SAW berpesan kepada kita semua untuk kemudian selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah beliau. Ketika suatu waktu Rasulullah SAW di saat selesai turun ayat terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Maka kemudian ada seorang sahabat mendekat kepada Rasulullah SAW. Beliau kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
sekiranya engkau mendahului kami, sekiranya engkau lebih dahulu wafat, kepada siapa lagi aku akan bertanya dan mengadukan nasibku ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amrayn tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnah Rasul. Aku tinggalkan dua wasiat, dua yang kemudian itu ketika engkau berpegang kepadanya, maka engkau tidak akan pernah tersesat. Apa dua warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya untuk kemudian jangan kembali jahiliyah sepeninggalanku, kata Rasulullah. Apa jahiliyah? Jahiliyah mungkin tidak sama dengan jahiliyah di zaman Rasulullah SAW saat ini, tapi jahiliyah yang dimaksud adalah bahwa orang-orang jahiliyah gemar bermusuhan, gemar menyakiti satu dengan yang lain, bahkan kemudian yang kuat menindas yang lemah. Itu adalah bagian dari sifat-sifat jahiliyah yang kemudian dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW juga berpesan bahwa jangan engkau jadikan kuburanku sebagai tempat persembahan. Rasulullah sangat khawatir kemudian ketika diagung-agungkan kuburannya, bahkan kemudian bisa mengantar seseorang menjadi syirik. Maka Rasulullah mengatakan, jika engkau mencintaiku, maka jalankanlah sunnahku, bukan bagaimana mengagungkan fisikku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW sendiri untuk kemudian tidak mau kalau kuburannya dijadikan tempat persembahan, diagung-agungkan, apatah lagi kalau hanya manusia biasa, hanya ulama dan hanya orang-orang yang kemudian dihormati. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW di lain waktu kemudian berkata kepada umatnya untuk kemudian mengatakan bahwa tidak ada kelebihan orang Arab dengan orang non-Arab, begitu pula orang non-Arab dengan orang Arab. Bahwa yang memuliakan seseorang di hadapan Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ditentukan oleh nasabnya, tidak ditentukan oleh hartanya, tidak ditentukan oleh tinggi jabatannya, tetapi kemuliaan seseorang di hadapan Allah adalah ditentukan oleh nilai ketakwaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika hari ini Allah Subhanahu wa taala menitipkan kedudukan kepada kita, maka yakin bahwa saat itu pula kita telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang kemudian ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit, diuji dengan kekurangan, diuji dengan kesulitan, ia bisa melewatinya dengan mudah. Tetapi berantakan ketika diuji dengan kesenangan, diuji dengan jabatan dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahwa seluruh apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sesungguhnya itu hanya ujian. Karena ketika kita mengatakan bahwa itu adalah bagian dari apa yang aku miliki, sesungguhnya itu ujian. Kebaikan, keburukan adalah ujian. Karena sekiranya Allah Subhanahu wa taala menginginkan seluruh makhluk ini beriman kepada Allah, maka itu sangat mudah. Allah cukup mengucapkan kun fayakun. Lalu kemudian mengapa ada halal haram, ada boleh dan tidak boleh? Itu adalah rambu-rambu dalam kehidupan ini untuk menilai siapa yang memilih keimanan dan siapa yang memilih kekufuran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan ketika Rasulullah SAW sedikit lagi akan bertemu dengan ajalnya, maka kemudian dia mengatakan, ummati, ummati, umatku, umatku ya Jibril. Dia berkata kepada Jibril, bagaimana nasib umatku ya Jibril nanti di hari kemudian? Maka Jibril kemudian menjawab, tidak akan masuk umat yang lain ke surga sebelum umatmu semua masuk surga ya Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW
begitu cinta kepada umatnya, begitu cinta kepada kita pengikutnya, tetapi apa yang kita lakukan untuk kemudian mencintai Rasulullah SAW? Apakah kita mengatakan aku cinta kepada Rasulullah, tetapi kita tidak mengamalkan sunnahnya? Kita mencintai Rasulullah SAW tapi bermalas-malasan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik. Kita mengatakan pengikut Rasulullah SAW tapi masih membesar-besarkan perbedaan satu dengan yang lain. Kita sebagai umat Rasulullah SAW tapi masih mengagungkan apa yang kita miliki, harta yang dititipkan oleh Allah masih kita agungkan. Pada hal itu kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya Rasulullah SAW kemudian berkata, Ar-Rafi, Ar-Rafi. Rasulullah SAW ingin bertemu dengan pemilik yang tinggi, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kemudian kelak hari kemudian kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama Rasulullah SAW. Kemudian kita senantiasa mendapat ridha di sisi Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati. Jangan pernah melupakan untuk bertaubat kepada Allah, karena tidak ada tempat di dunia ini yang kemudian kita mengatakan bersih dari dosa. Tidak ada makhluk di muka bumi ini selain Rasulullah SAW, tidak ada dosanya, tidak ada kesalahannya. Tetapi kemudian mengapa kita sering merasa saya sudah bagus, ibadah saya sudah hebat, hubungan kami sudah bagus. Nauzubillah min dzalik. Karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di setiap akhir-akhir salat kita. Kita mengapa kemudian ketika selesai salat, selesai mengatakan assalamualaikum ke kanan dan ke kiri, kita mengatakan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tidak mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah saya sudah salat. Apa maknanya? Ulama mengatakan bahwa tidak ada jaminan bagi diri kita ini akan bersih di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada jaminan bahwa salat kita yang kita lakukan itu adalah salat yang bagus yang diterima oleh Allah. Boleh jadi di saat kita takbir Allahu Akbar yang kita ingat adalah pekerjaan kita. Di saat kita sujud kita tidak khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah selalu mengoreksi diri kita. Janganlah kita disibukkan untuk kemudian melihat celah saudara kita. Janganlah kita disibukkan untuk kemudian mencari kekurangan saudara kita, karena sesungguhnya itu tidak mendapatkan manfaat bagi diri kita. Tetapi mari kita menyiksa diri kita untuk kemudian sebelum tidur kita merenungkan diri kita. Ya Allah, dalam sehari semalam ini Engkau telah memberikan aku berapa banyak nikmat, tetapi apakah aku adalah hamba-Mu yang bersyukur? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disadari atau tidak disadari, ketika kita memburu dunia, maka dunia itu akan semakin jauh. Ketika kita disibukkan untuk kemudian melaksanakan bisnis-bisnis dunia, tetapi kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ akan semakin gersang hati kita. Harta mungkin ada dalam genggaman kita, tetapi kita selalu merasa kurang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, mari kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jika harta rezeki yang Kau titipkan kepada kami adalah rezeki yang bercampur antara halal dengan
jadikan ia darah dan daging. Kalau ia adalah darah yang dan daging yang haram, maka kelak jangan engkau siksa kami ya Allah. Oleh karena itu, mari selalu mengasah, mari selalu mengintrospeksi diri kita, karena sesungguhnya kemuliaan seseorang hamba adalah karena ketakwaannya. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya al-qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Dzikrullahi akbar.